Keberanian menghadapi hati kita sendiri itu penting. Belakangan ini setiap kali, kalau dulu pertama kali saya diutus ke Toraja, saya ingat banget. Di dapur itu 1 bulan itu saya bergumul. Tapi hari-hari ini mau diutus kemanapun gitu ya, saya lihat keberanian menaklukkan kota-kota itu bertambah. Tetapi saya tidak terlalu berani lagi melihat ke kedalaman hati saya. Dan saya ingin pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa hati manusia itu seringkali begitu gelap. Boleh tolong PPT-nya? Biar nanti kita libur, kita sama-sama belajar lagi, berani melihat ke kedalaman hati kita. Apa sih isinya sebenarnya gitu. Apalagi ketika kita diangkat menjadi besar dan kita hidup dalam kingdom, itu banyak strategi, taktik, politik yang membuat labirin hati ini sulit menyentuh hati Tuhan lagi. Walaupun hal-hal itu seringkali memberikan kita kemampuan untuk menaklukkan banyak hal. Yeremia 17 ayat 9-10 dibilang seperti ini. Hati manusia itu hopeless. Kenapa? Itu begitu gelap and deceitful. A puzzle, seperti potongan-potongan ya. Dia itu sulit utuh dan bulat. Dia itu bentuknya terdiri dari banyak potongan. A puzzle that no one can figure it out. Orang itu sulit membayangkan hati seseorang itu utuhnya itu seperti apa. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mencari hati. Dan Dia menguji hati dan pikiran. Dan dikatakan dengan jelas, I get to the heart of the human. I get to the root of things. Jadi dia itu cari akar dari faktor kekuatan kita, gairah kita mengerjakan segala sesuatu, terutama spiritual project yang luar biasa yang kita kerjakan di tempat ini. I treat them as they really are, not as they pretend to be. Tuhan itu akan memperlakukan tiap-tiap pribadi tepat seperti siapa engkau sesungguhnya di dalam. Bukan sebagaimana settingan luar yang kita sajikan. Kalau dulu saya itu apa yang keluar ya itu cerot keluar. Sekarang saya itu punya kemampuan menyeting. Kenapa? Karena saya belajar untuk menambahkan hal-hal moral ataupun hal-hal yang tidak menyinggung orang. Tapi mengapa sajian ini belum bisa begitu sempurna dan bagus dan perfect? Karena kita masih akan terus belajar ya. Pagi hari ini kita akan libur 1 minggu. Dan mau tidak mau labirin di hati kita itu membuat kita sulit menyentuh hati Tuhan. Karena Tuhan punya selera, Tuhan punya gelora, Tuhan punya hukum dan ketetapan. Dan Dia tidak bisa kita paksa untuk memberikan approval. Kalaupun approval harus diberikan, approval bukanlah perkenanan. Kita semua ada dalam kondisi krisis. Boleh ayat selanjutnya? Dibilang seperti ini. This is the crisis we are in. Saya juga gak tahu ya kenapa tiba-tiba saya terjebak pada keasikan ya untuk nyeting semua. Supaya semua terlihat baik dengan kolega dan semuanya. Saya punya satu teman. Teman ini selalu mainnya dengan urusannya hati ke hati. Salah satulah di tempat ini ya. Kemarin dia datang ke rumah saya.
bawa miel dan bawa kue ulang tahun. Karena minggu lalu saya ulang tahun. Saudara tahu nggak? Saya ini udah 1 tahun ngejar dia untuk makan siang bersama. Dan alasannya apa? Bayar listrik. Emang bayar listrik nggak bisa pakai handphone ya? Alasannya ke bank lah. Pokoknya ada aja deh alasan. Setahun kami tidak bisa duduk makan bersama sebagai teman lagi. Tuhan itu menyukai hubungan. Dia itu gak bisa disentuh dengan mekanisme. Saudara tahu mekanisme? Mekanisme adalah kemampuan kita meniru sebuah pola, membuat gerakan-gerakan saling bekerja. Seperti mesin, kalau yang satu bekerja menciptakan revival, yang satu akan tergerak dengan otomatis untuk menciptakan revival juga. Tapi bisa rasa gak bahwa denyut hati Tuhan tetap harus menjadi pengejaran utama dalam hidup ini. Ketika sesuatu yang mekanisme berjalan dengan sangat baik. Saya mencermati begini, kenapa ya dia bahkan tidak mau makan siang lagi sama saya? Dia lebih pilih bayar PLN jauh-jauh dengan cara manual. Tapi di hari ulang tahun saya, dia datang dengan miel yang saya cintai, memberikan hadiah ulang tahun, menyeting sebuah surprise. Tapi saya tahu dan tahu bahwa hati kita sudah tidak berani lagi bertemu di meja makan. Tuhan akan memberikan banyak approval. Pemimpin akan menandatangani begitu banyak spiritual project. Dia akan tanda tangan approval. Tetapi itu bukan dan belum tentu perkenanan. Dan begitu approval diberikan, kita sedikit bebas bergerak. Ada hal-hal yang bahaya yang akan mengikuti hidup ini. Contohnya siapa? Absalom. Absalom adalah orang yang besar di kerajaan. Dia anak ketiga. Apakah saudara pikir dia peduli dengan Tamar yang diperkosa? Bukan. Dia punya kesempatan untuk membunuh Amnon karena Amnon putra sulung. Jadi dia udah punya ambisi. Dan detik Tamar diperkosa, dia punya reason untuk merancang sebuah pembunuhan. Untuk apa? Untuk dia naik. Makanya waktu dia marah, Tamar diperkosa. Ada gak? Adalah sedikit. Tapi kalau mau dilihat yang paling dalam, enggak, lu ambisius. Kenapa? Karena kamu half blood. Separuh dari darahmu adalah darah orang asing yang hidupnya selalu dijajah oleh bangsa Israel. Gimana pun juga itu meninggalkan rasa minder, rasa rendah hati, rasa sangat ingin membuktikan diri. Seringkali ya kita itu ada orang-orang itu suka sekali playing victim. Saudara tahu? Dia buat sesuatu yang merangsang orang yang emosional, ya sengaja dirangsang. Orang yang emosional tuh ambil batu timpuk dia gitu misalnya. Nanti dia akan teriak-teriak, oh, saya ditimpuk batu, saya ditimpuk batu. Nanti kronologi yang sebelum dia ditimpuk batu itu seperti tidak terlihat tuh, banyak banget tuh. Dan mereka suka banget loh kalau ada pemimpin nolongin, oh mana benjolnya, oh kasih solatif ya, oh lu bawa ke UGD, oh seneng banget. Kamu kasih perhatian, dia lecet segini, bawa UGD ya. Wah seneng banget. Ada orang-orang suka sekali playing victim. Saudara tahu gak, iblis tuh suka banget begitu. Suka banget loh kelihatan dia korban gitu. Dia begitu berjasa sama surga gitu. Dan ada minder-minder yang terus dianggap kebenaran. Saudara pernah tahu gak sih, minder ini jahatnya minta ampun, lebih daripada perzinahan. Orang minder secara gelombang dia akan selalu menghalangi, memotong siapapun yang Tuhan bawa naik. Itu udah sifat alamiahnya. Dan jika itu tidak kita get rid of dari hati kita,
Maka seberapa bagus pun settingan kita di luar, wih luar biasa ya daerahmu, besok kita buat lebih bagus lagi dari dia. Gak bisa dia 10.000 gitu. Udah beda sama sesuatu yang didorong oleh roh Tuhan. Itu harus dibedakan. Dan ini bukan pekerjaan manusia dengan settingan kata-kata yang makin hari makin excellent. Ini pekerjaan roh Tuhan menginsafkan hati manusia. 2 Samuel 13 ayat 22. Begitu ada kasus pemerkosaan, Absalom tidak berkata-kata, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, ditulis Alkitab, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Jika dia luka karena pemerkosaan, dia tidak akan lanjut mengkudeta bapaknya. Kenapa? Sudah diparang dan Daud tidak ngejar dia. Selesai. Artinya vengeance gue, dendam gue selesai. Karena urusan gue dengan Amnon. Tapi urusan Absalom tidak hanya sampai di Amnon. Dan yang paling mengerikan, hati-hati dengan pembisik-pembisik di sebelah kita ya. Ada orang yang namanya Yonadab. Dia ini temennya, dia inilah yang menggerakkan Amnon untuk memperkosa Tamar. Dan pada waktu setelah Tamar diperkosa, Absalom mengundang anak raja dan dia marang Amnon. Kemudian dia kabur, semua panik di istana. Anak raja mati semua, anak raja mati semua. Tetapi ada satu orang bilang begini, raja dia gak mati. Janganlah tuanku menyangka ini Yonadab anak Simea kakak Daud. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah sepupunya Daud. Dia ada di istana tapi dia tidak pernah jadi siapa-siapa. Dia boleh beredar di istana karena dia anak kakaknya Daud. Tetapi rasa tidak aman, rasa tidak suka terhadap anak-anak raja yang punya begitu banyak privilege, yang mungkin kelakuannya juga gak terlalu baik, semau-maunya, membuat Yonadab membisikkan sesuatu yang jahat kepada Amnon. Dia ajarin gimana trik memperkosa Tamar. Dan perhatikan omongan dia. Dia bilang gini sama Daud, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi dia ngapain? Dia ada di istana. Dia di istana ngapain? Kerjanya berbisik kiri, berbisik kanan, berbisik kiri. Yang di dalam gak pernah ada settingan ilahi. Gak ada yang ngurusin hati dia. Siapa dia? Dia bukan anak raja, tapi karena dia anak kakaknya Daud, dia boleh beredar di istana. Tetapi dengan membiarkan dia beredar, rasa tidak aman, rasa tidak suka terhadap anak-anak raja membuat dia memberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan Amnon. Dan ketika dia ngomong seperti ini, Daud tenang aja, yang mati gak semua kok, cuman Amnon. Pentingnya apa di kalimat ini? Pentingnya orang ini diam, mencermati, mengamati segala sesuatu di istana. Dia tidak terlihat, tetapi seringkali kata-kata yang keluar dari mulutnya itu racun yang membahayakan. Dan kemudian satu hari datanglah pribadi yang sama, seseorang yang bernama Yoab. Jadi Absalom ini diem ya. Ketika ibu bilang gini, pokoknya kerjain. Kita semua diam, betul gak? Tapi di dalam diam ada sajian-sajian dari hati kita, kemarahan. Tapi kita gak punya otoritas cukup untuk melawan. Saudara bisa punya anak buah, mereka kelihatan nurut karena kekuatan roh keperkasaanmu mencengkeram mereka. Belum tentu karena mereka punya loyalitas, itu beda.
Itu beda. Yoab satu hari ketika seseorang berdiam ya. Dia berdiam berapa lama? Lama banget, 2 tahun. Absalom itu waktu kasus pemerkosaan, habis itu dia ngapain? Dia tidak berkata-kata, dia diem. Siapa di sini yang belakangan ini banyak diem? Banyak diam seakan-akan tidak apa-apa. Tapi di hatimu seperti air mendidih. Kenapa? Karena begitu mendengar pokoknya, tapi nggak ada ramuan. Dan kemudian ketika dia marang, dia lari dalam pelarian 3 tahun. Siapa di sini yang suka lari? Saya juga suka lari pelayanan. Lama banget nggak balik-balik. Kenapa? Karena ada yang boiling di dalam. Tapi waktu saya belajar Absalom, saya tahu bahwa saya nggak bisa berdiam dalam kemarahan terus-menerus. Dan tiba-tiba Yoab ini sok banget mau ngundang Absalom balik ke istana. Saudara mau tahu gak sih kenapa Yoab mengundang Absalom balik ke istana? Dia cuma mau ngetes hati Daud. Banyak orang di sini, Bu, aku mau bikin ini ya Bu. Lihat, Ibu approve gak nih? Kalau Ibu bilang oke, wah dia tiba-tiba merasa disayang. Kalau Ibu kasih komentar, tapi dia merasa feel reject. Itu banyak di dalam. Harus diolah. Kalau nggak diolah, mungkin dalam 5 tahun ini kita aman. Kenapa? Karena Absalom itu kuat banget diam dalam kemarahannya 2 tahun. Diam, nggak buat manuver apa-apa. 3 tahun dalam pelarian, tiba-tiba datanglah Yoab menjemput dia. Kenapa Yoab datang menjemput dia? Karena Yoab terpicu untuk tiba-tiba dia mau tahu. Dia ini tega loh ngusir siapa? Uria. One day at the time, gue udah sedemikian berjasa dalam hidupnya. Kira-kira dia usir gue gak ya? Dia pensiunkan dini. Makanya begitu Abner bangkit, siapapun bangkit dia hajar, habisin semuanya. Kita mungkin tidak pakai pedang, kita pakai strategi, kita pakai kata-kata. Kita pakai taktik, kita pakai teknik yang kita bajui dengan manner dan moral. Tapi saya lihat ya, kegelapan hati manusia sungguh gelap. Hopelessly dark and deceitful. Setidaknya itulah hati yang saya lihat. Ketika bukan siapa-siapa, gampang banget disuruh-suruh. Ketika Tuhan angkat, saya gak berani lihat tingkat ketidaktahu-dirian saya yang meningkat tuh saya gak berani lihat. Saya pura-pura gak lihat, saya ikuti alur settingan, mekanisme pelayanan. Tapi saya tahu Tuhan tidak berhenti memanggil saya untuk kembali ke jalan kesejatian. Dan Tuhan, aku gak tahu nemuin jalannya. Labirin settingan ini buahnya. Ya. Ketika Absalom diizinkan masuk ke istana menghadap raja. Ini adegan yang hati-hati kalau kita ada di sini. 2 Samuel 14 ayat 22-23. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya bahwa Absalom tuh udah desperate loh, dia rindu, Pak, bumbunya ada pasti. Dan ketika ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Saudara bayangin ya, kalau nih ya ada adegan begini ya di depan. Bu Iin memanggil saya ya, atau saya menghadap Bu Iin, tiba-tiba saya berlutut dan saya sujud di depan Bu Iin, dan tiba-tiba Bu Iin mencium kepala saya, memeluk saya. Saya parkir mobil di sembarangan di bawah, satpam gak berani usir. Bisa ngerti? Kita begitu adegan ini terjadi, ini tidak terjadi hanya mereka berdua, ini kingdom. Ada jajaran menteri, ada jajaran penjaga bodyguard ya.
para soldier, para tentara itu menyaksikan adegan itu, hasil dari settingan Yoab, dan ketika orang itu sujud mukanya ke tanah, kurang hormat apa dia? Lalu raja mencium Absalom. Ada kalimat yang berkata bahwa raja merindukan Absalom, tapi raja gak manggil Absalom. Hatinya rindu. Dan Yoab mengamati, mencermati, menggunakan kerinduan hati Daud untuk dia numpang dengan sebuah tindakan politikal tertentu. Dia butuh Absalom balik. Untuk apa? Untuk dia tunggangin. Ketika Absalom balik dan dia terlalu liar untuk ditunggangin, maka dia berniat memusnahkan Absalom. Bukankah ini kerajaan Israel, kerajaan yang sangat dicintai Tuhan? Tetapi betapa gelapnya hati orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ketika adegan itu terlihat, approval diberikan untuk Absalom tinggal di istana dan bergerak bebas. Nggak usah lama, ayat selanjutnya di mana Absalom berada? Di pintu gerbang merencanakan kudeta. Mungkin kita nggak sepulgar ini, tapi menurut saya kita lakukan ini. Setidaknya saya cukup lama berdiam dalam kemarahan setiap kali saya dengar kata pokoknya. Kenapa? Impoten untuk mengerti. Goblok. Di dalam kegoblokan, di dalam keminderan, di dalam kemalasan, gabungan itu semua membuat saya tinggal dalam kemarahan bertahun-tahun. Mungkin saudara enggak. Tetapi ketika saya belajar bahwa approval bukan perkenanan, ini mengerikan sekali. Sebab hal ini juga terjadi kepada Saul dan Samuel. Ada dua adegan yang sama ya. Bahwa Saul berdiri dengan Samuel. Samuel sudah sangat marah dan mau menghajar dia. Tetapi Saul negosiasi sama dia. Dia bilang gini, kembalilah bersama-sama aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku gak akan balik sama lu. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan dan Tuhan telah menolak engkau. Gak akan. Sebab Tuhan udah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Dan di sini. Tetapi Samuel berpaling hendak pergi dan Saul begging. Dia tarik bajunya. Kalau dia tariknya pelan-pelan dengan hormat gak mungkin sobek. Pasti dia raut. Gak mungkin sobek. Kalau dia tarik pelan-pelan. Dia sudah tarik dengan semua kemarahannya. Dan dia siap meledak saat itu dan menghancurkan Israel. Karena Samuel melihat hal itu. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja dan Israel. Dan telah memberikan kepada orang lain dan Sang Maha Mulia. Ini adu power, kegelapan dengan terang di satu titik. Dua orang. Lagi Sang Maha Mulia tidak menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tunjukkanlah hormatmu, ini negosiasi terakhir. Tunjukkan respekmu. Di depan tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Dia sebut apa? Bangsaku. Tetapi dia bilang apa? Aku akan kembali sujud menyembah Tuhan Allahmu. Pasukanku. Rakyatku. Dan aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Inilah orang-orang yang menyintai approval. Dan menggunakan kekuatan dari sebuah approvement untuk bergerak. Tetapi hatinya sudah meninggalkan mencari yang namanya perkenanan. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara lihat gak adegannya? Adegannya para tua-tua akan melihat apa? Samuel masih menyertai Saul.
Dan rakyat masih melihat Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya berkata, Samuel pergi ke Rama. Saul pergi ke rumahnya dan sampai mati mereka tidak pernah bertemu lagi. Ketika akar dari hati kita bukanlah kehambaan, kita akan sangat mudah miring. Kehambaan itu bukan mencuci popoknya Miel. Kehambaan itu bukan hanya lakukan pekerjaan-pekerjaan bawah ya. Tapi menurut saya kehambaan itu adalah seseorang yang akan terus mencari yang namanya perkenanan dari hati Tuhan dan tuannya. Saudara tahu kalau kita punya banyak tuan itu nikmat. Kenapa? Karena covernya berlapis-lapis dan kita bisa ngecek hati kita berlapis-lapis. Kepada tuan ini kita hormat, belum tentu lu hormat, lu takut ngelawan dia. Tetapi kepada Tuhan ini kita kurang ajar banget. Siapa the true you? Ya ini. Kalau saya mulai gak respect aja dengan Nike gitu ya, saya tahu, wah gue tingkat gak tahu diri dan ngelunjaknya tinggi nih. Kenapa? Gue baca satu halaman aja ya, ampun deh. Saya gak tahu berapa halaman yang dia kerjakan tuh buat ngerjain semuanya. Ini hanya untuk mengukur sikap hati. Mengukur sikap hati. Kadang-kadang kita tunduk sama orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kekuatan orang itu tidak bisa kamu lawan. Tetapi the true you akan nampak pada orang-orang yang memberikan kebebasan kepadamu bergerak. Dan engkau lebih galak dari dia. Tapi yang di dalam itu tetap yang dicari oleh Tuhan ya. Terus gimana dalam hidup ini harus gimana ya? Kita akan terus bergerak, kita akan semakin besar. Terus kita harus gimana? Dibilang di Keluaran 29 ayat 41 sampai 43 mengolah kehidupan. Kita harus punya kemampuan mengolah kehidupan. Domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Artinya waktu pulang sore hari kita review semuanya. Cek apa yang keluar dari hati kita. Sama seperti korban sajian, korban curahan pada waktu pagi engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu pada waktu kita mengolah kehidupan. Begitu kita dengar kata pokoknya, yang berespon pertama kali di dalam kita apa? Keliaran kita, pemberontakan kita. Jadi begitu pokoknya keluar, lihat kalau yang di dalam ini marah. Apa yang marah? Pemberontakan. Kemarahan, ketidaktaudirian dari kita, submission yang tipis, membuat yang pertama keluar begitu dengar pokoknya marah. Kemudian kita diam. Tetapi kalau kita mampu mengolah, Tuhan thank you. Setiap pokoknya itu memotong pemberontakanku. Setiap pokoknya itu memotong roh keliaranku. Saudara tahu gak kenapa ada roh keliaran yang masih terus beredar hari ini? Roh pengembara. Karena waktu darah orang benar, darah Habel tercurah, betul? Ya, darah orang benar ini terus berteriak-teriak dari tanah menuntut balas. Mau tidak mau Tuhan harus memberikan penghakiman kepada Kain. Dan waktu kutuk kepada Kain diucapkan oleh mulut Tuhan, itu meradiasi bumi. Kenapa? Karena darah orang benar ini, darah orang kudus ini jauh dari darah Yesus. Waktu darah Yesus tercurah, di depannya semua tentara Romawi yang meludahi dia, menyiksa dia, menombak dia, membunuh lebih kejam daripada Kain membunuh Habel. Darah itu berteriak apa? Forgiveness. Dan terus menggemakan pengampunan. Bahkan darah orang benar yang tertumpah menuntut
balas. Karena itu ada gelombang-gelombang atmosfer-atmosfer yang sudah meradiasi manusia untuk terus hidup dalam keliaran dan pemberontakan. Jadi kalau kita bisa mengolah di hati kita, setiap pokoknya itu memotong pemberontakan kita. Kemudian apa? Ada yang harus dibakar. Ketakutan yang terus dipeluk. Dan dengan alasan hikmat bijak menghitung. Memang kita harus hikmat bijak menghitung. Tapi beranikah saudara melihat ke hatimu yang paling dalam, yang katanya Yeremia hopelessly dark and deceitful. Minder. Saudara tahu gak ya, Samuel itu keren banget menurut saya ya. Pendeta, bisa nge-rap, bisa main musik, dan ganteng. Samuel boleh tolong berdiri, Bapak Imam yang terhormat. Siapa yang berani bilang dia tidak ganteng? Kak Puji ganteng banget ya? Izin Kak Puji. Ya, dia bisa nge-rap. Dia itu punya kekuatan timur yang attract people attention. Sebenarnya kalau dia mau tengil dikit ya, wah dia di atas Leo followernya di Instagram. Kenapa? Dia punya sesuatu yang firm di dalam, gak gewer-gewer. Gewer-gewer kayak, ya jangan duduk dulu Samuel. Saudara pernah mendengar bagaimana beliau berdeklarasi? Minta maaf ya, Pak Ferry boleh bangkit berdiri Pak Ferry. Dengan hormat. Saya gak bohong ya, cari yang lebih ganteng dari dia. Loh serius? Ini udah hampir 50 loh. Hah? Ini udah hampir 50. Siapa IQ tertinggi di Mahanaim? Ini rendah hati palsu. Contoh. Ya, dia akan mengcounter saya apapun ya, demi dia menang. Ini tisu. Enggak, ini batu, udah titip batu kata dia ya batu gitu. Saudara tahu gak ada film, ada ini di Jerman tuh ada video lucu banget ya. Ada anak tuh keras kepala banget ya. Dia itu makan bawang bombay. Terus mamanya bilang itu bombay bukan apel. Enggak, dia apel. Udah nangis-nangis tetap dia ngotot itu apel. Kenapa? Lebih baik mati daripada mengakui kesalahan. Enggak apa-apa miskin, yang penting sombong. Enggak apa, orang mau ngomong apa, pokoknya gue gak akan geser dari sini. Ada sih orang-orang kayak gitu ya, gak apa-apa juga ya. Kan juga dia punya ya. Ini dua pria yang menurut saya ya, gak punya alasan untuk minder. Saya punya sejuta alasan untuk minder. Kenapa? Gigi saya lebih hitam dari Nike ya. Salah satunya ya. Dan banyak lagi yang saya sudah pernah sebutkan. Saya punya a million reason untuk saya minder dan terus tinggal dalam dunia kegelapan minder. Saudara pernah tahu kalau Pak Ferry gak minder, dia bisa meluk bumi. Dengan apa? Dengan hati Bapa yang dia rindukan. Saudara mau tahu apa yang dia rindukan? Dia berlaku sengaja beku dengan anaknya. Tapi yang paling dalam di pusat hatinya, dia terus menggemakan bagaimana satu hari nanti hati bapak-bapak harus berbalik ke bumi. Supaya apa? Supaya dia menangisi di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan tidak memusnahkan bumi. Itu yang ilahi yang ditaruh di tangannya. Itu yang ilahi yang Tuhan taruh di hatinya. Tetapi dia biarkan keminderan menyelimuti seluruh hatinya. Dan dia biarkan kegelapan yang bernama ketakutan menjadi temannya bertahun-tahun.
Kenapa saya tahu itu? Saya tidur sama dia 20 tahun satu kamar. Gak usah Pak Ferry, saya nggak itu. Pokoknya transfer aja kalau bentuk tepuk tangan. Itu lebih berkenan. Pak Ferry, saya nggak mempan ditepukin. Oke, Samuel ya. Setiap kali dia deklarasi, ada sesuatu yang dia menggemakan dan itu bersautan dengan surga. Menciptakan, saya lihat sesuatu menciptakan. Dia bisa nge-rap, dia bisa musik, dia bisa WL, dia bisa ngatur STT. Akademis dia bisa, spiritual dia bisa, intelektual dia bisa. Apa alasan dia untuk tetap tinggal dalam mindernya? Silakan duduk Pak Samuel. Apa alasannya? Kenapa? Karena roh ini seperti teman dari kecil yang menipu, yang membuat tidak ingin dia tidak ingin lepas dan berkata minder itu seperti kebenaran, minder seperti rendah hati. Ya Allah, jauh banget bedanya. Tapi itu di alam bawah sadar, di mental block itu yang terjadi. Sekali lagi biarlah pagi hari ini kita akan libur 1 minggu. Gunakan minggu ini untuk melakukan olahan-olahan korban sajian, korban curahan. Sehingga cara kita mengatur, mengolah apapun yang disajikan dalam kehidupan ini. Entah inner child yang belum beres, lingkungan tempat kita bertumbuh yang melukai kita terus menerus dengan rejection. Yesus juga mengalami rejection. Idealisme yang kau bayangkan dari kau baby, karena pengen punya keluarga bahagia dan Alkitab gak pernah menyeting keluarga bahagia seperti itu. Cabut dari alam bawah sadarmu, cabut dari kepalamu. Kenapa? Karena idealisme seringkali bukanlah sebuah pencapaian yang bisa engkau berkenan di hadapan Tuhan. Itu seringkali membunuh banyak orang. Tetapi manusia disetting dan berkata idealisme itu membuat kita bergerak. Iya sih, bergerak ke yang jahat dan yang salah. Oke, Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu berkenan? Berkenan adalah keep on trying to learn what is pleasing God by experience. Saudara mau tahu nggak apa yang saudara kerjakan berkenan apa enggak? Jangan dengar ucapan dari mulut Bu Iin. Tatap matanya dalam-dalam. Kalau saudara tidak berani menatapnya dan saudara menundukkan kepala, saudara tahu ada yang kurang berkenan. Simple. Kecuali engkau nggak bisa baca ya. Ada orang kan nggak bisa baca ya, bolot banget ya, udah susah. Itu nanti serialnya mungkin Misteri bisa bantu ajarin. Sekali lagi. Untuk hidup berkenan tidak ada metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pengenalan. Ini butuh hati bertemu hati. Seperti yang saya ceritakan tentang teman saya, butuh kita duduk di meja, hati bertemu hati. Boleh saya minta waktu dikit lagi Ibu ya, soal Abigail belum selesai. Sungkan Ibu habis ini khotbah. Kita belajar dari seseorang yang bernama Abigail yang pintar sekali membuat olahan kehidupan. Ya, saudara tahu nggak Abigail ini nyonya kaya, nyonya tajir itu semacam Abigail. Kenapa dia kawin dia dengan Nabal? Nabal itu orang kaya. Tetapi waktu Daud ke sana berlaku jadi preman loh. Daud belum jadi raja, ya. Tetapi rohnya, instingnya, nalurinya, pengamatannya, pencermatannya tahu siapa orang ini. Kadang kita punya kebebalan dan gak tahu orang-orang tertentu itu siapa, ya. Inilah nama Abigail, artinya gadis Karmel, kebun anggur Tuhan, anggur kenikmatan. Inilah kebun anggur yang disajikan Abigail kepada Daud, kebun anggur sejati, di mana dia mampu mengolah ramuan ketidakadilan dalam hidup ini. Ramuan 1 juta pokoknya dari Nabal
ramuan premanisme yang ditunjukkan oleh Daud ya, tiba-tiba dia menyajikan dengan ramuan sikap merendah begitu rupa, mengambil posisi tertentu sehingga menguntungkan Daud. Bayangin, keren banget. Ya kalau mau adu power, adu bego ya. Kadang-kadang ada orang kan suka adu bego ya. Hancur deh asal adu bego gitu. Loh ya, kepentingannya apa? Dia bisa merangsang Daud dan Daud akan hutang darah dan Israel akan makin cepat downgrade-nya. Enggak, dia lihatnya luas. Dia bijak. Di sini ada ibu Abigail yang juga bijak. Ya, dia bijak banget. Dia bilang gini ya, ketika Abigail melihat Daud, turunlah ia dari keledainya. Saudara jangan kira ini hanya khotbah ya. Enggak gampang tahu ngambil sikap seperti dia. Kita ini banyakan dari sini, orang yang dipungut dari bawah. Begitu nyampe di atas, boro-boro punya sikap seperti Abigail. Abigail itu memang udah di atas, dia merendah ke bawah. Kenapa? Karena dia lihat yang ilahi. Dia lihat kepentingan nasional. Dia lihat kepentingan bangsa. Dia lihat hati Tuhan. Dengar baik-baik. Sebagian besar kita dari tempat ini besar dan tumbuh dari nol. Bahkan seperti saya, bukan cuma dari nol, saya diambil dari tempat sampah. Mungkin hanya Bu Iren dengan Pak Luki yang masih normal lah. Tapi seberapa sih kita bisa merendah hari-hari ini satu dengan yang lainnya? Kita gampang oke dengan ibu, siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa? Saudara punya kekuatan pokoknya. Lu biar singa juga. Tapi coba lihat respon kita satu dengan yang lainnya. Cinta kita, hormat kita satu dengan yang lainnya. Itu yang akan dihitung Tuhan, karena itu yang sejati. Dan pada waktu Abigail berkata, segeralah ia turun. Ingat ya, Daud belum siapa-siapa waktu dia lakukan ini. Dia belum duduk di tahta, dia masih jadi preman, pelarian, buron, DPO. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari keledainya, sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Dan dia gak ngasih persembahan dengan arogan. Seringkali kita gue udah transfer ya, 30 loh. Dia ngasih persembahan dengan respect. Ia sujud di kaki Daud dan berkata, aku saja Tuhan yang menanggung kesalahan itu. Izinkan hambamu bicara. Mau ngomong aja dia minta izin. Kenapa? Dia taruh dirinya di bawah. Izin bicara. Dengarkanlah perkataan. Mau ngomong aja izin. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu, sebab seperti namanya beballah orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Aku yang salah. Aku gak lihat orangmu datang. Dan pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Yang salah Nabal, tapi dia ambil sebagai salahnya. Sebab pastilah Tuhan akan membangun dia. Keluarkan perkataan iman. Dan ini pas menyentuh hati Daud. Pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku akan melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Sekiranya seorang bangkit mengejar engkau ingin mencabut nyawamu dan nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan dunia orang hidup. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka dengar baik-baik, Tuhan gak usah nyesel karena pernah menumpahkan darah dengan tidak adil. Dan biarlah Tuhan berbuat baik dan mengingat hambamu ini. Wah, ini keren banget ya. Dan Daud tiba-tiba dari reda dengan perkataan dia.
Dan bukan cuma reda, Daud diinsafkan. Tiba-tiba, wah iya bener ya, gila. Terlalu jauh aku itu. Dan pada waktu satu hari Daud jadi raja, ini loh sikapnya Abigail. 1 Samuel 25:40-42, para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Tahu gak dia ngapain? Bangkitlah perempuan itu, sujudlah mukanya ke tanah. Kepada siapa? Yang jemput kan pegawainya. Jadi dia sujud kepada siapa? Yang menjemput. Siapa itu? Pegawainya. Dan dia bilang gini, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Maka berkemaslah Abigail. Dia gak bilang gini loh, ini momennya gue naik dan jadi nyonya Israel. Enggak loh. Ternyata dia punya ramuan tahu diri yang membuat saya perlu sangat belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi gimana punya sikap hati ini. Kenapa? Tanpa sikap kehambaan seperti ini kita gak bisa durable, akan crack di satu titik.